Halo, kembali lagi di my channel Rosa Vita Melati dalam segmen belajar bareng Bu Vita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi linear, fungsi kuadrat, dan nanti di bagian akhir saya akan mengajak kalian untuk menganalisis apakah bedanya dari fungsi linear dan fungsi kuadrat. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, jangan lupa silahkan subscribe, share, dan like video ini supaya semakin banyak teman-temanmu yang terlibat dan ikut serta dalam pembelajaran kami. Yuk, kita mulai dari yang pertama, fungsi linear. Kira-kira ketika mendengar kata fungsi linear, apa yang ada di pikiran kalian? Nah, coba sebutkan ciri khasnya dari fungsi linear itu apa? Betul sekali, ciri khasnya adalah fungsi linear, dia berupa suatu garis lurus. Yang artinya fungsi linear itu sendiri adalah suatu fungsi dengan variabel bebas yang pangkat tertingginya adalah 1. Lalu berikutnya di sini kita punya BU. BU adalah bentuk umum dari fungsi linear, yakni Y sama dengan MX ditambah C. Y ini adalah variabel terikat. Terikat dengan siapa? Variabel terikat yang terikat dengan X. Lalu berikutnya di sini ada M. M itu adalah gradien. Yang sudah pernah kalian pelajari waktu SMP, apa gradien nama lainnya? Kemiringan garis. Lalu berikutnya di sini X yang saya sebutkan tadi. X ini menjadi variabel bebas. Maka jika fungsi linear, maka pangkat tertinggi dari X ini dia harus pangkat 1. Lalu berikutnya di sini ada C. C adalah suatu konstanta atau nilai tetap. Nah, sampai sini masih ada pertanyaan? Saya rasa belum ya, karena masih sangat mudah. Lalu berikutnya di sini saya punya contoh, ada 2 contoh. Contoh yang pertama, bagian A, Y sama dengan min 2X tambah 3. Nah, jika kita lihat bentuknya, bentuk dari contoh A ini sudah sama seperti dengan bentuk umumnya. Maka dari contoh A, kita sudah langsung bisa menemukan apa yang disebut sebagai gradien dan apa yang dimaksud sebagai konstanta. Dari A, berarti gradiennya M sama dengan jelas, M sama dengan min 2, kemudian C sama dengan 3. Kita bisa melihat dari bentuk umumnya. Lalu berikutnya poin B. Poin B di sini saya punya 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Silahkan dilihat baik-baik. Apakah poin B sudah sama seperti bentuk umumnya? Nah, ternyata poin B ini masih belum sama seperti bentuk umumnya. Maka langkah yang pertama kita harus menyamakan dulu ke bentuk umum. Maka di sini saya bisa membuatnya menjadi 3Y sama dengan min 4X ditambah 12. Lalu berikutnya pada bentuk umum ini adalah Y sama dengan. Maka ini juga saya buat menjadi sama dengan, artinya saya bagi dengan 3 semuanya. Maka di sini saya punya Y sama dengan min 4/3X ditambah dengan 4. Semuanya kedua ruas kita bagi dengan 3. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka seperti dengan bentuk umum, kita langsung bisa menemukan gradien dan konstantanya. Maka M sama dengan min 4/3. Lalu berikutnya konstantanya adalah 4. Nah, sampai sini bagaimana? Sudah semakin paham dengan fungsi linear? Biasanya fungsi linear ada 2 hal yang sering keluar di ujian-ujian. Yang pertama adalah kita menggambar fungsi linear. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan atau membuat suatu fungsi linear jika diketahui berbagai komponennya. Untuk itu pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan 2 hal ini yang sangat penting untuk kalian. Baik, bagian yang pertama untuk fungsi linear adalah menggambar fungsi linear. Di awal tadi kita sudah berbicara bareng-bareng atau bersama-sama, di mana fungsi linear ketika digambarkan dia akan berupa suatu garis lurus. Suatu garis lurus, jika kita ingin menggambar suatu garis lurus, berarti yang kita butuhkan adalah 2 titik. Kita butuhkan
2 titik potong. Untuk itu, ketika kita diajak untuk menggambar suatu fungsi linear, cara yang pertama adalah kita menentukan 2 titik potong terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah ketemu titik potongnya, langkah berikutnya adalah kita gambarkan, kita hubungkan kedua titik potong itu untuk menjadi suatu garis lurus. Baik, yang pertama, di sini saya punya 2 contoh. Kita mulai dari poin A. Poin A, di sini saya punya 4x ditambah 2y sama dengan min 8. Cara paling mudah untuk menemukan 2 titik potongnya, di sini saya menggunakan suatu garis seperti salib seperti ini. Lalu berikutnya di sini saya beri nama X, kemudian saya beri nama Y. Lalu jika sudah, saya akan menggunakan titik yang paling mudah untuk kita uji coba. Di sini saya menggunakan X sama dengan 0. Oke, ketika X sama dengan 0, berarti bagian ini bisa saya tutup. Yang terlihat adalah 2Y sama dengan min 8. Maka dari 2Y sama dengan min 8, kita bisa menemukan Y sama dengan min 4. Selanjutnya, ketika X sudah sama dengan 0, kita balik. Kita ganti Y sama dengan 0. Maka di sini saya punya Y sama dengan 0. Lalu saya tutup variabel Y-nya. Maka yang terlihat adalah 4X sama dengan min 8. Oleh karena itu kita mendapatkan X sama dengan min 2. Jika sudah, maka dari cara ini kita menemukan 2 titik potong. Yang pertama adalah 0, min 4. Lalu berikutnya adalah min 2,0. Jangan sampai terbalik ya. Lalu kalau sudah, kita gambarkan. Di sini berarti saya punya ini sebagai X, ini sebagai Y-nya. Mohon maaf ini gambarnya sedikit kecil. Semoga kalian dari rumah tetap kelihatan. Karena di sini Y-nya bersifat negatif min 4, maka yang tegak dia lebih panjang. Tegak negatifnya tidak lebih panjang. Lalu kemudian yang mendatar saya sebut sebagai sumbu X. Lalu kemudian yang tegak kita sebut sebagai sumbu Y. Lalu kemudian 0, min 4. Berarti X-nya 0, lalu Y-nya sama dengan min 4. Maaf, sebelah sini. Y-nya sama dengan min 4. Lalu kemudian di sini saya punya min 2,0. Maka X-nya min 2, Y-nya 0. X-nya min 2 di sebelah sini kira-kira. Lalu kemudian Y-nya 0. Jika sudah, kedua titik ini kita hubungkan. Nah, maka garis yang berwarna merah ini adalah gambar dari 4X ditambah 2Y sama dengan min 8. Mudah bukan? Lalu berikutnya, sekarang kita ke poin B. Di poin B, di sini kita punya Y sama dengan min 3X ditambah 6. Nah, jika kita ketemu bentuk seperti ini, berarti kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi seperti bentuk poin A. Di sini, saya bisa mengubahnya 3X ditambah Y sama dengan 6. Jika sudah, kita menggambar, kita buat terlebih dahulu bentuk salibnya, ini X, ini Y. Lalu kemudian ketika X-nya 0, berarti ini kosong. Y-nya terlihat nilainya adalah 6. Lalu kalau sudah, kita gantian Y-nya yang 0. Maka 3X sama dengan 6. Kita bisa menemukan nilai X-nya sama dengan 2. Dari sini saya menemukan 2 titik. Yang pertama adalah 0,6, kemudian 2,0. Nah, titik ini yang akan kita gambar. Kalau sudah, kita bisa menggambarkannya. Maaf ya, terlihat kecil. Semoga dari tempat kalian gambarnya masih terlihat dengan jelas. Di sini saya punya 0,6, berarti X-nya 0, Y-nya 6. Berikutnya di sini saya punya 2,0, maka X-nya 2, Y-nya 0. Jika kita sudah ketemu 2 titik potong seperti itu, langkah berikutnya adalah kita hubungkan menjadi suatu garis. Ya, kelihatan bukan? Berarti garis yang berwarna merah ini adalah merupakan gambar dari Y sama dengan min 3X ditambah 6.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang menentukan fungsi linear jika diketahui beberapa hal. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketika diketahui 3 macam. Saya mulai dari macam yang pertama, kita mulai dari poin A. Di sini, jika melalui suatu titik 2, min 3 dan gradien atau M sama dengan min 5, maka titik ini saya sebut sebagai X1, Y1. Lalu kita punya rumus, ada beberapa rumus tapi saya akan menjelaskan satu saja supaya kalian lebih mudah dalam memahami. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, ini rumus silahkan dipahami baik-baik karena rumus ini bisa digunakan berbagai macam tipe soal. Ya, silakan dipahami baik-baik. Lalu berikutnya kalau sudah, di sini ada Y. Y biarkan tetap menjadi Y. Maka di sini saya tuliskan Y, lalu dikurangi Y1-nya, maka saya kurangi dengan min 3. Sama dengan M-nya min 5 dikali X-nya tetap X dikurangi dengan X1, 2. Selanjutnya jika sudah, maka ini Y. Min kali min, maka plus 3. Sama dengan, ini bisa saya kalikan masuk. Min 5X, saya kalikan masuk, plus 10. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita sederhanakan. Maka menjadi Y sama dengan min 5X, kemudian plus 10, dikurangi 3. Sama dengan Y, min 5X plus 7. Atau bisa juga dituliskan menjadi Y plus 5X sama dengan 7. Selesai. Baik, selanjutnya poin B, jika diketahui 2 titik. Di sini saya punya contoh, diketahui atau melalui 2 titik ya ini min 1,1 dan 3,7. Maka di sini saya bisa membuatnya menjadi X1, Y1, kemudian ini X2, Y2. Nah, kalau sudah, silakan dilihat baik-baik. Maka langkah yang pertama, kita harus menentukan gradien terlebih dahulu. Jadi dari 2 titik ini kita bisa menemukan gradiennya. Kalian harus ingat bahwa rumus gradien adalah delta Y per delta X, atau sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini yang akan kita gunakan. Lalu jika sudah, tinggal kita substitusikan dari soal. Y2 7 dikurangi dengan Y1 1 per X2 3, lalu kemudian dikurangi min 1. Maka di sini saya punya 6 per 4, atau bisa disederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, kalau sudah ketemu gradiennya, berarti langkah yang kedua adalah kita menggunakan persamaan garis lurus yang tadi. Rumus persamaan garis lurus yang tadi yaitu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Lalu berikutnya X sama Y-nya tetap. Maka di sini saya punya Y dikurangi Y1-nya saya menggunakan dari soal, berarti 1 sama dengan M-nya 3 per 2. Lalu kemudian X-nya tetap dikurangi dengan min 1. Jika sudah, maka saya punya Y min 1 sama dengan 3 per 2 dikali X ditambah dengan 1. Saya lanjutkan di sebelah sini ya. Maka saya punya Y min 1 sama dengan, kita kalikan masuk, 3 per 2X ditambah 3 per 2. Lalu berikutnya Y sama dengan 3 per 2X ditambah 3 per 2. Lalu kemudian min 1. Jika pindah ruas, dia menjadi plus 2 per 2. Kenapa 2 per 2? Karena ini bentuknya adalah 1, sama dengan ini. Saya tidak mengubah makna, tapi hanya mengubah bentuknya. Lalu berikutnya, maka Y sama dengan 3 per 2X ditambah 5 per 2. Oke, ini mau dibentuk menjadi bentuk lain juga tidak masalah. Kemudian kita bisa mengalihkan 2. Kalau ini saya kalikan 2, maka menjadi 2Y sama dengan 3X ditambah 5. Demikian. Jadi, jawaban yang atas atau dengan kita kalikan 2 sama saja. Oke ya.
Baik, selanjutnya kita ke bentuk yang ketiga, yaitu jika diketahui grafiknya. Nah, soal seperti ini adalah soal-soal yang akan sering kalian temui nantinya ketika kalian menjalani ujian-ujian, baik itu ujian nasional, ujian negara, ataupun ujian di sekolah. Nah, untuk itu kita harus paham betul apa yang dimaksud dari soal. Kenapa? Karena kalian tidak perlu menghitung lama, hanya dalam waktu 2-3 menit saja kita bisa langsung menemukan jawabannya. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini. Di sini saya punya suatu grafik, kemudian punya 2 titik potong. Titik potongnya dia berpotongan dengan 0,0. Saya mulai dari bagian atas ya. Di sini berarti saya bisa menemukan, di sini saya bisa menemukan 0,3. Lalu kemudian di sini saya bisa menemukan 4,0. Bukankah demikian? Lalu kalau sudah, maka ini bisa saya misalkan. Saya misalkan dengan 0,A, lalu ini saya misalkan dengan B,0. Jadi 3-nya sebagai A, lalu kemudian B-nya dia sebagai 4. Lalu kemudian kalau sudah, jika dia berpotongan seperti ini, maka kita bisa menggunakan rumus cepat. Rumusnya apa? Rumusnya gampang sekali. Adalah A kali X ditambah B kali Y sama dengan A kali B. Berarti kalau di sini saya bisa melihat A-nya siapa? A-nya 3. Kita kalikan dengan sumbu depannya. Berarti 3 ini saya kalikan dengan sumbu depannya. Sumbu depannya adalah X. Maka di sini kita bisa menemukan 3X ditambah B-nya adalah 4Y sama dengan A kali B, berarti 3 kali 4, 12, selesai. Kita sudah menemukan persamaan garisnya. Mudah bukan? Jadi ketika kita ketemu suatu gambar, jangan merasa susah terlebih dahulu, tapi akan banyak cara. Maka silakan diperhatikan baik-baik. Lalu ini adalah contoh yang pertama. Kita coba untuk contoh yang kedua ya, untuk bentuk yang ini. Contoh yang kedua, di sini saya punya min 5, lalu kemudian di sini saya punya 3. Y, ini adalah X. Lalu kemudian saya hubungkan. Oke ya, sedikit meleset, no problem. Lalu berikutnya kalau sudah, kita bisa melihat baik-baik. Berarti di sini saya punya min 5,0. Lalu di sini saya punya 0,3. Bukankah kasusnya seperti dengan kasus contoh A tadi? Jika sama, berarti gampang sekali. Di sini min 5, dia berada pada sumbu X. Saya kalikan dengan sumbu depannya. Siapa sumbu depannya? Sumbu depannya adalah Y. Maka di sini saya punya min 5Y. Lalu berikutnya, di sini 3 itu adalah miliknya Y. Saya kalikan dengan sumbu depannya, yaitu adalah X. Maka di sini 3 kali X ditambah 3X sama dengan A kali B, berarti min 5 kali 3, min 15. Ini bentuknya bisa diubah menjadi 3X min 5Y sama dengan min 15. Indah bukan? Ternyata matematika sangat mudah jika kalian bisa menemukan konsep-konsep dasarnya. Nah, untuk itu demikian penjelasan saya mengenai fungsi linier. Jangan lupa tetap stick di channel saya di Rosevita Melati dengan segmen belajar bareng Bu Vita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya semakin banyak teman-temanmu yang suka terhadap matematika.